Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal bahas yaitu untuk demo sistem absensi menggunakan wajah guys ya. Jadi di sini gue bakal kasih ke kalian tutorial atau bukan tutorial sih, lebih ke arah demo ya guys ya, demo untuk sistem absensi wajah menggunakan Laravel 10 dan juga Ajax server side ya guys ya. Jadi di sini untuk sistem absensi wajah ini kalian bisa beli di Tokopedia gua ya guys ya. Nanti linknya bakal gua taruh di kolom komen atau di deskripsi guys ya, dengan variasi yaitu sewa 1 tahun, lifetime dan juga lifetime plus sewa guys ya. Nah di sini untuk sewa 1 tahun ini fungsinya itu yaitu ketika misalkan kalian pilih dengan beli harga dengan harga sekian, nanti kalian bisa dapetin yaitu sewa 1 tahun yang dikelola oleh kami guys ya. Jadi sistemnya itu enggak lifetime, jadi sistemnya itu ketika misalkan nanti udah lewat dari 1 tahun, nanti sistemnya bakal expired guys ya, minta perpanjangan dengan harga yang mungkin agak lebih mahal ya guys ya, karena perpanjangan source code atau perpanjangan hostingnya itu biasanya ketika misalkan tahun pertama itu kan biasanya murah guys ya, paling nanti untuk per tahun keduanya itu ada penambahan harga untuk penambahan biaya hosting. Nah seperti itu guys ya. Jadi untuk per tahun pertama kita bakal kasih harga diskon segini guys ya untuk pembelian sewa 1 tahun. Nah kalau misalkan lifetime, jadi nanti yang dikirim itu yaitu source code untuk kalian guys ya. Jadi ini udah seumur hidup nih untuk source code, nah itu sistem absensi wajahnya guys ya. Kemudian ada lifetime plus sewa. Nah lifetime plus sewa ini yaitu kita bakal daftarin hosting guys ya, dengan biayanya itu yaitu dengan kami nanti yang kelola, dan juga kalian bisa kelola guys kalau misalkan yang lifetime plus sewa. Tapi kalau misalkan yang sewa 1 tahun itu kami yang kelola semua guys ya. Kemudian di sini untuk yang lifetime ini source code jadi buat kalian, kemudian hosting juga nanti 1 tahun, selama 1 tahun yaitu bakalan free guys ya. Nanti untuk paling tahun berikutnya kalian harus ada penambahan atau mungkin perpanjangan guys ya untuk hostingnya, seperti itu guys ya. Jadi kita bakal langsung aja untuk tata cara penggunaan sistemnya guys ya. Oke, nah di sini kita bakal langsung aja kita ke bagian yaitu source code-nya. Di sini udah ada, kita bakal ekstrak aja. Nanti kalau misalkan kalian dapat source code-nya, atau misalkan kalian beli yang lifetime, atau misalkan kalian beli yang lifetime plus sewa, nanti kalian bisa dapat source code-nya juga guys ya. Jadi udah enak banget guys kalau misalkan kalian beli yang lifetime atau misalkan yang lifetime plus sewa guys ya. Oke, di sini kita bakal langsung aja sambil diekstrak dulu untuk sistem absensinya. Di sini sambil nunggu diekstrak, kita langsung aja buka yaitu localhost php myadmin guys ya. Jangan lupa kita bakal buat database dulu. Di sini gue bakal contohin cara penggunaan sistemnya guys ya. Di sini gue bakal kasih yaitu db absensi, yaitu kemudian kita create. Kemudian setelah itu kita bakal klik yang bagian import. Nah, kemudian setelah bagian import ini kita bakal choose file. Kemudian kalian bisa langsung ke local disk E. Di sini project Laravel. Kemudian di bagian absensi wajah ini ada guys ya dengan folder namanya db absensi. Kalian klik. Kemudian ada yaitu file dengan nama dbabsensi.sql, kita open. Kemudian di sini kita import ya. Nah, kalau misalkan udah diimport, nanti kita bakal langsung masuk ke dalam VS Code guys ya. Ini kan lumayan lama tuh untuk importnya itu. Ini juga masih proses ekstrak nih ya guys ya, karena file asetnya itu lumayan banyak guys. Makanya di sini untuk ekstrak filenya ini mungkin agak sedikit lama guys ya. Oke, tanpa lama-lama kita bakal langsung yaitu buka ininya VS Code, kemudian kita langsung drag and drop aja kali ya untuk yang absensi siswanya ke dalam VS Code guys ya. Kita bakal langsung masukin yaitu terminal, new terminal, kita bakal langsung yaitu kita gunakan yaitu PHP Artisan serve untuk running sistemnya guys ya. Kita PHP Artisan serve, kita bakal langsung aja masuk ke dalam sistem absensinya. Nah, di dalam sistem absensi ini kalian bisa ada yaitu absen masuk, absen pulang, lembur masuk dan juga lembur pulang. Jadi absensi ini khusus untuk absensi karyawan guys ya. Kalau misalkan nanti kalian pengen ubah jadi absensi siswa ya silahkan, nanti bisa guys, nanti bisa hubungin aja untuk ke admin kami guys ya, bisa chat di Tokopedia juga guys ya. Oke, di sini gue bakal langsung masuk ke dalam menu admin. Nah, untuk ke bagian sini kita bakal tambahin dulu data karyawan dan juga di dalam menu admin guys ya. Kita bakal masuk sebagai admin di sini. Kita copy, kita paste di sini adminnya. Kemudian kalau udah di sini kalian bisa langsung masuk sebagai admin@gmail.com dan juga passwordnya yaitu admin guys ya. Kalian bisa masuk. Nanti kalian bisa kalau misalkan udah diinihin ya kalian bisa ubah-ubah datanya, yaitu ada data user, data karyawan dan lain sebagainya. Ini nanti kalian bisa ubah-ubah guys ya. Nah, untuk yang bagian menu home-nya ini kalian bisa dapetin yaitu di bagian admin ada data karyawan, data semua absensi, absensi hadir hari ini dan lain sebagainya. Ini semuanya
udah tampil guys ya. Dan untuk yang jumlah semua absensi itu yaitu nanti dia bakal muncul grafik pie. Kemudian di sini juga untuk yang bagian bar chartnya ini yaitu grafik barnya ini dia bakal menampilkan setiap bulan. Misalkan contoh ada karyawannya ini di jumlahnya di sini ada hadir, sakit, cuti dan juga izin. Jadi setiap bulan di sini ada guys jumlahnya masing-masing karyawan itu berdasarkan absensi dia. Jadi udah enak banget tuh untuk ngeceknya guys ya. Kemudian di sini ada setting aplikasi. Fungsi dari setting aplikasi di sini yaitu untuk menyeting data aplikasinya. Ketika misalkan contoh kan di sini masih Kang IT, kalian bisa ubah lah dengan nama apapun kalian yang inginkan, nomor HP dan lain sebagainya kalian bisa ubah ya. Untuk logo juga. Data user. Di sini kita bakal tambahin yaitu ada 2 user ya guys ya. Yang pertama admin yaitu yang bisa mengelola seluruh data yaitu seluruh menu, lebih ke arah seluruh menu. Dan juga ada yaitu menu pimpinan yang bisa hanya mengelola untuk di bagian data reporting aja sih sebenarnya. Jadi dia tuh nggak bisa mengelola data yang lain-lainnya guys ya. Jadi khusus untuk yang bagian role pimpinan ini dia hanya bagian reporting. Kemudian di sini gue bakal coba tambahin fotonya. Di sini kita ke project Laravel, ke bagian akademik, public, misal kemudian image siswa ini gue tambahin aja deh. Misalkan contoh seperti ini ya. Kita sending, oke cuy ya. Kemudian di sini ada data karyawan. Nah, untuk data karyawan ini kita bakal tambahin datanya dan juga bisa import data. Cuman di sini untuk import data ini itu kalian ini gue udah ada ya guys ya. Untuk yang bagian ininya gue bakal contohin. Jadi di sini kalian nggak boleh menginputkan sebuah data Face ID. Jadi Face ID ini yaitu fungsinya untuk menampilkan menyimpan sebuah data yaitu wajah kita agar kita bisa absen ya guys ya, absensi masuk, absensi keluar dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk bagian import karyawannya seperti ini guys ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian beli atau misalkan kalian apa, nanti gue bakal kirimin untuk format import data si karyawannya itu seperti apa guys ya, untuk menginputkan data karyawannya. Jadi biar kalian tuh nggak terlalu pusing lah ya guys ya untuk menginputkannya seperti apa ketika misalkan menggunakan import data. Tapi di sini gue bakal contohin tambah data biasa aja dulu guys ya. Nah, di sini gue bakal contohin sebagai nama gua misalkan. Kemudian di sini kita bakal kasih yaitu Ahmad misalkan @gmail.com. Kemudian untuk ininya juga untuk nomor handphonenya gue isi asal aja dulu. Kemudian tempat lahirnya misalkan Tangerang. Kemudian untuk yang tanggal lahirnya kita isi asal aja dulu guys ya. Semuanya kita isi asal. Jadi ini hanya sebagai contoh aja. Nanti kalau misalkan kalian udah buat untuk sistemnya atau kalian beli guys ya, ini kalian bisa yaitu ubah-ubah sesuai kemauan kalian. Nah, kemudian di sini pendidikan terakhirnya misalkan S1 Sistem Informasi misalkan contoh seperti itu ya. Kemudian di sini jenis kelaminnya laki-laki, Islam, tanggal bergabungnya misalkan sekarang, untuk alamatnya Tangerang misalkan contoh seperti itu guys ya. Nah, di sini ada action yaitu detail, edit data dan juga rekam wajah, nonaktif dan hapus data. Jadi di detail ini untuk melihat detail data karyawan. Kemudian untuk yang bagian nonaktif ini kalian bisa nonaktif dan juga aktifkan karyawan. Fungsi dari nonaktif ini yaitu untuk menonaktifkan sebuah karyawan yang sudah tidak bergabung di perusahaan kalian. Seperti itu. Jadi ketika misalkan nanti dinonaktifkan, dia otomatis guys, dia nggak bisa absen ya guys ya. Jadi nanti gue bakal contohin deh. Kita buka 2 menu deh ya. Kita buka 2 menu. Jadi satu lagi yaitu ini. Nah, kita buka sebagai absensi. Jadi nanti kita bakal coba rekam wajah dulu guys ya. Kita bakal rekam wajah. Kalau edit data ya biasa lah ya. Kalau misalkan edit data ya hanya sekedar edit data si karyawannya. Kemudian kalau misalkan nanti ketika misalkan nih contoh NIP-nya ini dia berubah guys ya. Ketika misalkan diedit NIP-nya itu berubah. Nah, dia wajib merekam wajah yang baru guys ya. Jadi ketika misalkan contoh kalian ada pengen perubahan data, di situ kalian wajib melakukan yaitu rekam wajah ulang. Jadi nggak bisa tuh ketika misalkan NIP-nya udah dirubah dia tuh pakai wajah yang lama tuh nggak bisa. Jadi dia tuh kan karena kita bakal mendeteksi wajah kita itu seperti NIP gitu guys. Jadi nanti di wajah kita tuh ketika dideteksi value-nya itu yaitu NIP kita. Makanya di sini direkam wajah ini penting ketika misalkan contoh NIP-nya itu udah dirubah tapi kan Face ID-nya udah direkam nih sebelumnya. Kemudian data NIP-nya ini ada yang diubah misalkan sama si admin. Nah, itu harus wajib rekam wajah ulang guys ya. Kita bakal rekam wajah deh ya. Kita bakal rekam wajah, kita initializing data. Kita bakal coba rekam wajah sampai 5 kali. Nah, ketika misalnya ada use kamera, allow aja guys ya, karena kita bakal menampilkan kamera.
Nah, di sini udah ada untuk yang bagian ininya juga udah oke. Kalau misalkan nah di sini udah muncul tuh guys ya untuk ke bagian wajahnya. Nah, di sini kita bakal coba melakukan pengenalan wajah yaitu 5 kali guys ya. Jadi kalian kalau misalkan untuk pengenalan wajah kalian wajib mendekatkan kamera dengan wajah kalian agar bisa dideteksi ya guys ya. Kalau misalkan nggak terlalu dekat nanti dia nggak bisa mendeteksi sebuah wajah kalian. Oke, kita bakal langsung testing 5 kali guys ya. Ini gue turunin dulu. Oke, ini gue bakal untuk pengenalan wajahnya ini kalian wajib diklik simpan wajah sampai 5 kali guys ya. Nanti ada alert yaitu down, baru nanti kalian bisa langsung klik downnya, nanti rekam wajahnya berhasil guys ya. Kita bakal coba dulu. Oke.